5 tahun terakhir perasa pembangunan mandek, saya sih setuju Kang, karena kan tadi kan saya melihatnya dari kenapa sih Bandung kok tidak terlihat pembangunan. Ya. Saya breakdown, ternyata pendapatan kita tidak maksimal. Ekosistem pertama bus Kang, ekosistem kedua angkot. Angkot harus kita gaji. Digaji. Gaji. Jadi angkot Bisa harus kita rekrut, bisa Kang. Nah, oleh karena lintas kota dan investasi mahal, APBD kota tidak mampu. Ini memang kita perlu lobby dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kalau bikin satu kawasan ini kudu lengkap, mix use, aya rumahna, aya kantorna, aya mallna, aya sakolana. Jadi lamun hayang Bandung juara tadinya world class city, kudu berkelanjutan. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, kita kehadiran cosplay yang biasa enggak kayaknya cosplay yang biasa di sini, tapi kita pengen tahu juga ini benar cosplay atau tentunya nusok minta bayaran gitu ya. Nah, ini minta nggak tahu minta bayaran atau minta apa nih, kita ada tamu khusus hari ini juga, teman-teman pengen tahu juga nih, tapi di depannya sih kayak Batman ya. Tapi depannya ada Juanda. Pengen tahu ini siapa ini sebenarnya Kak? Mari kita reveal ya. Face reveal. Kang Haji Juanda. Beliau sekarang ini adalah salah satu calon wali kota yang sedang ramai juga dibicarakan. Kenapa? Saya juga pengen tahu kenapa kok pakai cosplay Batman. Apa kabar, Ang? Alhamdulillah sehat. Kang Satria kumaha damang? Alhamdulillah. Aduh. Nah, boleh cerita-cerita nih. Kalau Kang haus kan tenang ya teh, lembar aduh terus ada dia ya. Dari kok kelapa nih. Enak segar. Alhamdulillah. Nah, pengen tahu juga. Kumaha Kang? Ketika calon-calon lain tampilannya biasa-biasanya, ini di luar yang biasa gitu ya. Nggak cosplay Batman, kenapa tuh Kang? Ya gini Kang, jadi sebenarnya saya pakai kostum Batman itu satu, ya saya pengen kampanye saya tuh fun lah ya. Karena kita belajar di Pilpresnya betapa kampanye Gemoy itu sangat berdampak gitu ya. Bahwa saya memang orangnya sangat senang bicara visi misi program, tapi dalam penyampaian harus santai gitu ya, harus fun lah ya. Tapi yang kedua ini saya juga merespon Kang, ini sebagai simbol keresahan masyarakat Bandung. Kan sekarang Akang sering rame dulunya Bandung Gotham City ya kan. Meski itu lamun ulang tahun Bandung, nah PR FM lamun posting apa harapan Anda untuk Bandung? Bandung ada wali kota. Ya. Ada. Oh, jadi ini teh ayahnya. Ya, Bandungnya lagi autopilot sih namanya. Gitu. Jadi saya merespon keresahan masyarakat bahwa butuh pemimpin yang selalu hadir. Seperti Batman hadir di Gotham City gitu kan. Nah saya nanti kalau jadi pemimpin insya Allah akan selalu ada hadir di tengah masyarakat seperti Batman gitu. Nah yang menariknya nih Sobat PR, beliau ini sebenarnya bukan orang lama di bidang pemerintahan. Bukan orang baru juga di bidang politik, karena ternyata beliau juga main behind hadirnya Pak Jokowi menjadi presiden, terus kemarin juga tiba-tiba sebagai bagian dari TKD Prabowo gitu ya. Lalu kok kenapa ya? Kan sebenarnya kalau ketika posisi di belakang layar tuh akan mendapat tawaran posisi-posisi yang lebih dari secara ekonomi dan lain-lain ya di pemerintahan pusat. Tapi ini kok malah balik Bandung gitu ya. Kunaon itu Kang? Ya Kang, jadi gini saya tanya, orang yang lahir, besar, sekolah, menikah di Bandung, segala di Bandung lah. Semua yang saya punya hari ini ya didapat dari kota Bandung. Jadi saya tuh cinta mati ke kota Bandung deh Kang. Saya dulu betul Kang, waktu dulu 2000 kan saya dulu bantu Pak Jokowi di Pilgub. Terus bantu Kang Emil di Pilwalkot, sampai bantu di dalam ya, membantu sebagai staf khusus. 2014 saya sempat beda tuh, saya bantu Pak Jokowi, Kang Emil kan bantu Pak Prabowo ya. Karena, di Pilpres ya? Pilpres, karena beda. Karena kan saya lebih duluan kenal dulu, bantu Pak Jokowi dulu. Nah, memang benar 2015 saya sempat ditawarin Kang, untuk bantu-bantu di sana lah. Sama dulu sempat diundang ke istana, ngobrol lah ya sama Pak Jokowi dengan tim relawan saya. Nah, saya diminta bantuin sosmednya istana lah ya, tim narasi istana. Nah, cuman saya tuh mikir ya, aduh, jadi kan saya harus melepas saya di Bandung kan. Saya di Bandung juga pada saat itu masih staf khususnya Kang Emil ya. Fokus di Smart City ya. Saya timbang-timbang ya, memang kalau saya di sana ya istilahnya bergengsi ya.
APBN lebih besarnya, materi mah di sana lelahnya. Aman lah ya. Ya, gitu kan. Tapi kan hidup bukan soal materi kan. Ya. Kadang ada kepuasan lebih dalam ketika kita berdampak dan bermanfaat buat orang banyak. Dan saya selama bantu Kang Emil itu merasakan kenikmatan itu, Kang. Kalau yang Kang Emil mah enak, kayak masalah, Kang, saya punya ide gini. Ya. Oke, eksekusi. Oke, eksekusi gitu, Kang. Keren ya, Rio punya comment center, semua data masuk sana. Kalau ada keluhan masuk ke sana, nanti kita bisa langsung tindak lanjuti gitu ya. Oke, keren, eksekusi. Kang, ini harus gini. Oke, keren, eksekusi. Jadi saya tuh banyak mengerjakan hal-hal baru dan hal-hal yang masalah-masalah yang kalau saya selesaikan itu berdampaknya langsung ke masyarakat. Dan bagi saya itu kenikmatannya tuh lebih dibanding dapat gaji yang besar gitu. Ya. Beda ya, rasa kepuasannya bedanya. Iya, Kang, karena bagi saya banyak manusia terbaik kan yang paling bermanfaat ya, dan semakin banyak manfaat legacy, wah itu saya sih kenikmatan saya dan harapan saya itu tabungan buat di hari akhir nantilah gitu. Nah kan kemudian kembali ke Bandung, keresahan apa sih yang muncul? Oke, ketika zaman Kamil kita merasakan lah ya ada beberapa perubahan secara infrastruktur dan lain-lain, terus kemudian berganti pimpinan dan mungkin nyaris, kalau yang saya lihat nyaris infrastruktur yang terlihat atau apa nyaris tidak ada ya, maksudnya Iya, betul. Bahkan yang sudah ada pun secara pemeliharaan rada minim. Iya, betul Kang. Apakah itu keresahan juga yang dirasakan oleh Kang Juanda ya sebagai warga kota gitu ya selama beberapa tahun terakhir ini sepertinya asal landai-landai gitu. Bener Kang, jadi kalau disebut 5 tahun terakhir perasa pembangunan mandek, saya sih setuju Kang, karena saya mah bahkan sempat nyobain langsung Kang, maksudnya pengen melihat langsung dengan mata kepala kan. Saya lari Kang, half marathon lah. Di Simpang Dago nepi ke Aljabar 24 kilo. Simpang Dago nepi ke Aljabar, oke. Saya tuh pengen tahu 2020-nya pas saya pokari virtual. Kayak pembangunan naon sih 3 tahun di Kota Bandung Kang. Nah, saya melihatnya jalan Dago, jalan turun ke bawah, trotoar dilebarkan, enak ramah pejalan kaki. Dulu mah henteu Kang. Di zaman Kang Emil dulunya. Sampai ke Gedung Merdeka, ya kiri kanan kan ada tamannya, Cikapayang, taman film, taman lain-lain dibangun zaman beliau ya. Sampai ke Merdeka ada gelanggang remaja dibangun zaman Kang Emil. Belok kiri Jalan Rio diperbaiki zaman Kang Emil. Terus saya lihat ada taman, ada Creative Hub di Laswi, ada flyover, Andapan, sampai mentok ke Masjid Al-Jabar. Kok kenapa ini pembangunan hasil dari 2013-18, 2018 ke sini saya tidak melihat ada satu publik infrastruktur baru yang besar, signifikan, sepanjang saya 24 kilo berlari Kak. Oke, berhenti karena kan beberapa daerah mengatakan berhenti karena ada COVID ya. Benchmark ada nggak maksudnya daerah lain yang ternyata mengalami COVID tapi ternyata mereka secara bertahap juga tetap melakukan pembangunan gitu. Apakah ada yang salah dalam penggunaan APBD kita? Atau mungkin ada kebocoran atau seperti apa? Ada perbandingan nggak seperti mungkin kota yang dengan demografinya hampir sama, jumlah penduduk sama, terus sebagai ibu kota sebuah provinsi gitu kan? Ya benar Kang. Ini beda wartawan mah tajam ya Kak analisisnya. Nah jadi Kang ya, saya kan orang anggaran ya. Saya yang bikin e-budgeting Kota Bandung, Jabar dan yang dipakai di 500 kota kabupaten. Saya sama analisnya penasaran ya. Ini tuh memang Bandung doang atau sebenarnya kota-kota lain sama gitu ya? Saya cek, saya indikatornya gampang Kang. Saya lihat kalau namanya anggaran infrastruktur itu dilihat dari belanja modal, belanja infrastruktur Kang. Saya membandingkan 3 kota yang mirip. Ada kota Surabaya, karena ibu kota Jawa Timurnya penduduknya lebih tinggi sedikit 29 juta. Jadi kita ngambil benchmarknya adalah ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi ya. Yang kedua Medan Kang. Ya Medan 2,2 juta penduduknya mirip ya, kan dekat kan? Saya cek kan komposisi belanja infrastrukturnya kan. Tahun 2022 ya, saya sampling ya 2022. Di Bandung belanja infrastruktur PUPR ya, yang infrastruktur buat masyarakat PUPR cuman 9% Kang, 600 miliar. Dari APBD total 7,6 miliar. 7,6 triliun. Nah, hanya 600 miliar buat infrastruktur. 9% yang nggak sampai 10%. PUPR, betul. Belanja PUPR-nya ya. Kota Bandung. Surabaya itu 1,8 triliun Kang, 3 kali lipat. Dari APBD? APBD 11 triliun. 11 triliun. Jadi persentasinya 19% lah. Ya. Dua kali lipat lebih ya? Ya, betul. Medan ini yang fantastis Kang, 2,3 triliun Kang. Dari APBD?
APBD 7,6 triliun. Betul, malah 7,8 triliun. Lebih kecil APBD-nya malah ya. Lebih besar 2 triliun. 200 miliar lebih besar. Dulu lebih kecil, Kang. Nanti saya cerita data APBD ya. Jadi satu, komposisi belanja infrastrukturnya kita jauh tertinggal dibanding Surabaya dan Medan tadinya. 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih banyak. Yang kedua tadi betul, Kang, APBD, Kang. Saya ceknya. Kenapa ya? Saya lihat tren, saya kan plotting tuh anggaran kan. Waktu zaman saya masuk bantu Kang Emil kan 4 triliun APBD kota. 2018 keluar tuh naik 7 triliun, Kang. 7,4 triliun. 5 tahun berselang, Kang, dari 2018 ke 2023 malah turun, Kang, dari 7,4 ke 7,2 murninya. Sedangkan Surabaya saya cek sebelumnya kan dari berapa 6 naik kan. Kita 7, Surabaya tuh udah 8 lebih lah. Selisihnya 1,5 triliun. 5 tahun berselang naik dia dari 9 ke 11 triliun, 2 triliun naik. Medan lebih gede lagi. Jadi dulunya di bawah kita 5 triliun, sekarang nyalip jadi 7,8 triliun. Padahal sama-sama mengalami refocusing dan lain-lain. COVID, betul, Kang. Yang saya heran kan, dan Medan dan Surabaya juga sama-sama COVID, kan. Iya. Kan anehnya, maksudnya di kota lain bisa pertumbuhan naik, gitu ada orang hente gitu ya. Kunaon dah, Kang. Misalnya kita kan Bandung sebagai kota jasa wisata gitu ya. Banyak tempat wisata, hotel-hotel dan lain-lain. Ada data itu juga nggak perbandingannya misalkan ada, Surabaya? Nah, saya bedah. Kan sumber APBD itu kebagi jadi 2, Kang. Ada DAU, dana transfer dari pusat, alokasi pusat. Ada APAD, namanya pendapatan asli daerah, Kang. Nah, pendapatan asli daerah itu dari mana? Dari pajak. Pajak naon? Hotel ya, restoran kita ya, ngafe ada pajak ya kan. Hiburan ya, karaoke, nonton film, ada pajaknya. Penerangan jalan ada pajaknya, itu dari PLN kan. Parkir ada pajak, BPHTB, reklame, PBB, PHTB ya. Yang mana dari 9 tadi kan hampir 7, 6 itu didrive oleh wisatawan kan. Nah, saya cek, Kang, saya heran. PAD Bandung waktu Kang Emil ya, kita bantu Bandung 2013 1,3 triliun. 5 tahun berselang naik jadi 3,3 triliun, 2 triliun naik ya. 5 tahun berselang malah turun 3,2 triliun, Kang. Di saat Surabaya naik dari 4 triliun sekarang 6,5 triliun. Naik, Kang. Jadi awalnya selisih 1 triliun sama Surabaya 1,5. Sekarang selisihnya 3,5 triliun sama Surabaya. Sama Medan, PAD kita sudah kesalip, Kang. Padahalnya, Kang, jumlah hotel seueuran mana menurut Akang? Saya kira sih Bandung. Bandung, ya hotel. Nu terkenal kota para wisata Bandung. Ya. Yang terkenal kulinernya banyak Bandung, ya kan? Parkir macetan mana Bandung jeung Surabaya jeung Medan? Bandung ya kan. Jadi hanya perasaan dari sumber potensi Bandung lebih berpotensi, kan. Tapi realisasi pendapatannya kita di bawah mereka. Ini PR pemimpin ke depan karena bagaimanapun, Kang, membangunnya kurang rek bereskeun macet, sampah, parkir. Semua butuh anggaran, Kang. Butuh infrastruktur, butuh duit. Karena itu beberapa kali alasan program tidak jalan. Kita tidak punya anggaran. Jadi nyebut aya tapi satu pendapatannya nggak maksimal, ada bocor-bocor saya lihatnya, ada potensi yang hilang. Kedua cara alokasinya pun kok banyak belanja yang menurut saya nggak perlu gitu ya. Belanja barang jasa, rapat di hotel atau perjalanan dinas, menurut saya itu harusnya bisa dikurangi lah. Nah, belanja supporting itu harus dikurangi. Nah, belanja bicara belanja ya, ada perbandingan juga nggak, Kang? Sebenarnya kalau di Bandung itu kan sebenarnya ada lelang-lelang gitu ya. Kalau di Kota Bandung, kalau di breakdown gitu, apakah lebih banyak lelang atau lebih banyak penunjukan langsung? Ya, nah saya menganalisisnya. Saya analisis tahun 2022. Kan tadi kan saya melihatnya dari kenapa sih Bandung kok tidak terlihat pembangunan? Saya breakdown. Ternyata pendapatan kita tidak maksimal, ada potensi yang hilang, bisa dibilang bocor lah ya, 1,5 sampai 2 triliun tadi ya. Yang kedua belanjanya tadi ya, yang harusnya banyak belanja modal infrastruktur yang jadi aset, menambah lapang pekerjaan dan multiplier efeknya tinggi lah ya, jangka panjang. Ternyata lebih banyak barang jasa dan belanja pegawai. Belanja pegawai kita sampai 36% ya itu. 36%. Jadi nggak efektif. Iya kan 36%. Maksimum tuh harusnya 30% belanja pegawai dari Kemenkeu ya. Nah, maksimal berapa? 30% maksimum. Kita 36%. 36. Medan 25, Surabaya 24 gitu ya. Nah yang terakhir saya lihat cara pengadaannya bener nggak, bagus nggak. Nah saya cek, Kang.
Dari 11 triliunnya Surabaya masuk ke LKPP itu 6 triliun. Paket pekerjaan 16.000. Saya cek Bandung dari 7 triliun, belanjanya itu ke LKPP 3 triliun. Setengahnya, oke. Setengahnya kan, si kue APBD-nya setengahnya. Tapi paket pekerjaan 77.000 Kang. Dua kali lipat dari dua kali lipat dari yang di Surabaya. 2 kali lipat dari Surabaya, padahal kuehnya setengahnya Surabaya. Nah itu banyak pendidikan langsung. Betul. Jadi karena jumlah paket banyak, akhirnya 1,2 triliun PL Kang. Lelangnya cuma sekitar 300 miliar lah ya, yang saya lihat 300 miliar lelangnya. Ya, tahun 2002 ini saya cek ya, 2022. Wah, cek saya tanya muncul Kang ya. Saya kan orang TI Kang, Industrial Engineering Management Kang. Di mana-mana makin banyak kerjaan tuh makin efisien kan. Artinya apa? Administrasi makin banyak. Manajemen kontrol makin susah. Susah dikendalikan, output outcome-nya tercapai atau tidak. Bayangkan 77.000 kan. Semakin sedikit beki rencet gitu nya. Administratif teh. Dan akhirnya potensi penyelewengannya tinggi Kang. Susah ngawal 33.000 paket. Dan kalau 33.000 artinya kan kecil-kecil tadi 50 juta, 100 juta nya. Dan bagi saya nya 100 juta, 200 juta mau bisa nggak menyelesaikan masalah sekolahnya. Bisa tuh bikin sekolah 200 juta. Rumah sakit seberahanya. Rumah sakit. Mau bisa. Sampah bus, TMB nggak bisa kan. Jadi kalau gitu mah akan ketergantungan terus sama dari pusat berarti. Betul. Nah jadi artinya harus ke depan ada perubahan pola. Perubahan pola anggaran, manajemen supaya lebih efisien ya. Saya yakin APBD potensi Bandung tuh besar sekali Kak. PDRB kita tuh 350 triliun. Kali 5 hampir 1.500 triliun ya. Jadi artinya potensi ekonominya tinggi, berarti kan PAD-nya pun tinggi ya kan. Belum lagi CSR kalau buat pembangunan. Kalau diorkestrasi dengan baik Kang, kalau pemimpin ke depan pahamnya terhadap keuangan daerah, ngerti cara melokasikan anggaran untuk belanja-belanja infrastruktur penting gitu ya. Saya pikir bisa kok kita menyelesaikan masalah-masalah Kota Bandung. Belum kita orkestrasi itu CSR dan lain-lain. Karena dana pembangunan itu kan nggak cuma APBD gitu ya. Nah pemerintahnya harus punya visi ke depan dan bisa mampu mengorkestrasi birokrasinya dan stakeholder pemerintah, masyarakatnya, masyarakat, bisnis, akademisi dan media dan lain-lain gitu Pak. Skala prioritas apa Kang? Prioritas Bandung. Gini Kang. Visi saya kan, kalau sebenarnya visi kamu naon sih Bandung? Saya mah yang Bandung juara deui. Bandung juara deui. Juara berarti kan harus nomor 1 ya, dan juara mah hanya nomor 1. Benar. Naon juara deui? Kan Bandung teh baheula terkenal pionir kan. Bandung juara dulu dari sisi disebut Paris Van Java. Ya, saya pengen juga baheula deui juga kota Eropa ya nyaman gitu kan. Saya ingin kotanya nyaman Kang. Saya ingin Bandung kota kembang kembali hidup lagi ya kan, nyaman ya, berarti tidak ada sampah, tidak ada macet, banjir. Saya ingin unggul ekonominya kan. Saya ingin masyarakatnya sejahtera. Yang terakhir saya ingin birokrasinya bersih. Nah, prioritasnya yang mana? Menurut saya yang harus diberesin pertama adalah bagaimana menciptakan sistem birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani. Itu basic pertama. Yang kedua baru kita ngomongin kenyamanan kota. Karena ini penting. Sekarang masalah sampah dan macet itu udah akut Kang. Jadi setelah pemerintahnya bersih, sebenarnya paralel pasti Kang. 4 ekosistem ini pasti semua harus berjalan. 1 membersihkan pemerintah, membuat nyaman kota. Isu yang dari sekian banyak, 2 prioritas saya macet dan sampah. Kedua, gimana caranya masyarakatnya sejahtera. Isu saya yang untuk masyarakat, 1 gimana caranya pendidikannya bagus, nggak ada anak putus sekolah ya. PPDB gimana lagi nggak kisruh ya. Kedua, masalah kesehatan BPJS ini harus dibereskan kan. Sama daya beli Kang, sembako ini gimana saya meningkatkan daya beli masyarakat. Nah yang terakhir gimana caranya ekosistem bisnis kita unggul Kang. Gimana caranya Bandung menjadi pusat ekonomi kreatif dan teknologi Kang. Karena itu nilai tambahnya besar. Kan gini Kang, Pak Jokowi selalu bilang ya, Indonesia ini harus jadi negara maju 2045. Apa sih syaratnya? Syarat negara maju itu adalah bisnis Bandung, ekonomi Indonesia harus mulai shifting dari yang berbasis sumber daya alam ke yang berbasis added value tinggi. Seperti apa? Pendidikan, ya kan, IT, gitu kan, teknologi, kreatif, jasa. Itu baru kita bisa jadi negara maju. Dan kota yang menurut saya, mana yang kota yang paling siap
untuk menyambut menjadi kota pendidikan, kota teknologi, kota kreatif. Sini. Bandung, Kang. Dulu Asa pernah bikin Bandung Digital Valley dulu. Saya dulu bersama komunitas MIKTI, masyarakat ekonomi kreatif, bikin inkubator bisnis, Kang, di Telkom. Karena kita merasanya kalau Amerika punya Silicon Valley, India punya Bangalore. Di Indonesia kalau ada pusat teknologi itu harusnya Bandung, Kang. Gak banyak di sini masa orang-orang pintar nanya. Banyak atuh. Kampusnya terbaik teknologi ITB ada di Bandung. Ya. Kampus pertama di Indonesia, Kang. Di dalam Bandungnya ada 4 perguruan tinggi negeri. ITB, Unpad, UI, UIN, ya kan. Ada 100-an kampus di dalam Bandung. Sekitaran kampus lebih banyak, ada 200 kampus. Pusat penelitian, Kang, di Bandung. Di sini banyak. Sebutkeun aya di Bandung. Nuklir aya, Lapan, LAN, apalagi Pusjatan, Pusair, Teknira, Pusat Tekstil. Semua pusat penelitian ada di Bandung. Industri strategis, Kang, di Bandung. Penerbangan di Bandung. Defense industri di Bandung. Biotek di Bandung, ya. Bio Farma, ya kan. KAI di Bandung, ya kan. LIN, Telkom di Bandung. Inti, LAN. Banyak sih. Nah, soal transportasi, kan transportasi itu nggak bisa langsung berubahnya shifting ke jalur busway dan lain-lain. Yang pertama yang harus dibiasakan bagi kita warga kan sebenarnya nih gini. Rasa disiplin sebenarnya. Kita contoh aja kalau kita warga kita gitu misalnya pergi ke Singapura misalnya. Kita mau patuh gitu ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Benar. Kemana-mana tetap berlaku bersih. Nah, ketika balik lagi ke sini kan perilaku itu nggak ada ya. Artinya di kota ini kedisiplinan itu nyaris nggak ada. Betul. Kang, benar tadi poin Kang kan orang Bandung tuh bisa disiplin ya. Buktinya ke Singapura mah teu micin sampah sembarangan, jalan tertib dan lain-lain kan gitu. Setuju Kang? Budaya itu kan sebenarnya menurut saya bisa dibentuk kan. Dibentuk oleh apa? Kan kalau sayanya ada pepatah dari orang tua kan. Bisa itu karena biasa. Biasa itu karena dipaksa. Gitu. Jadi kuntunya mah kudu aya sistem, iya dong, harus ada sistem komprehensif yang memaksa masyarakat tertib gitu ya. Jadi soal isu kemacetan, Kang, kalau menurut saya masalah macet Bandung ini memang sudah kronik. Karena Bandung hari ini sedih saya teh, disebut kota termacet ke-14 di Asia. Ke-14 di Asia. Mengalahkan Jakarta jeung Surabaya, sedih teh kan. Aduh, cemburan tehnya. Dan macetnya kan boros energi, ya kan, polusi, bikin stres. Kota yang stres melahirkan generasi yang stresnya. Iya kan, mantangna mental health ana barudak milenial Gen Z. Punten Batman topengnya hilang. Nah, Kang, sehingga ini isu serius yang harus ditangani. Nah, kalau saya jadi wali kota, saya akan membagi kemacetan itu menjadi 3 babak ya. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Jangka pendek itu apa sih? Setahun 2 tahun yang nggak butuh anggaran terlalu banyak. Apa itu? Isu ketertiban, Kang. Nah, itu. Masalah parkir badan jalan, parkir liar. Ini harus bisa, kalau ini dibersihkan, kan memperlancar. PKL tumpah yang liar-liar, bukan dihilangkan PKL ya, ditertibkan, ditata, ya kan. Pasar tumpah tadi kan, jam masuk kerja yang tidak serentak bersamaan, ya kan. Ini menurut saya dengan manajemen lalu lintas penertiban bisa dikurangi, Kang. Ganjil genap boleh kita cobain kan. CCTV sekarang menurut saya bisa diperbaiki dengan tambahin aplikasi AI untuk jadi ngasih info kan di mana titik macet hari ini ya. Dengan udah bagus sebenarnya. Sekarang teknologi udah sangat memudahkan sebenarnya. Orang-orang udah pakai HP betul semua. Ya kan. Kan sekarang udah ada tuh Pak namanya Pantau Bandung anu dari ini ya kota udah oke. Menurut saya itu 340 CCTV udah top. Tinggal gimana caranya use case-nya membantu masalah kemacetan ya. Itu jangka pendek kan. Ya, jangka menengah adalah membuat integrated bus rapid transport system. Ya, jadi menciptakan sistem transportasi publik massal yang terintegrasi, yang backbone-nya menurut saya hari ini adalah BRT. Ya, bus. Kenapa bus? APBD kita mampu, Kang. Nah, kalau kita bicara negara-negara berkembang yang berhasil mengatasi masalah transportasi publik ya, masalah macet, Bogota kan pakai busway, BRT kan? Curitiba bus ya kan? Jakarta lah kan dimulai dengan busway gitu kan. Nah, menurut saya memang ke depan kita harus kombinasikan si bus-bus ini. Di Jalan Soekarno-Hatta kudu aya busway, Kang. Busway dedicated lane.
busna articulated anu dua nyambung, disambung. Ya, kan bisa 120 kan. Nanti jalan-jalan yang 2 jalur gini bisa nanti bus besar. Jalan kecil kumaha, jalan DU. Ya kita pakai namanya Maul bus lamun di Seoul mah Kang. Saya kan sering kalau ke Seoulnya ke Itaewon. Itaewon tuh jalannya kecil Kang, hili. Karena Seoul tuh juga Bandung, dikelilingi gunung. Banyak bukit-bukit, jalannya kecil. Ada bus lingkungan. Jadi jika Kopaja lebih kecil Kang. Kapasitasnya teh aya yang 10-15, ada 15-20. Tapi yang menarik ya Kang, bisa masuk kursi roda. Tak eta disability friendly Kang, keren. Kita teh di sini bus udah mulai oke-nya, tapi ketika mau naik, kan ada bus yang udah ada pintu depannya. Orang-orang teh sudah nyaman pakai, pengennya nyaman pakai itu, tapi tetapnya pintu depan yang dibuka bukan pintu samping. Orang-orang yang pakai sepeda gitu ya, ada beberapa rekan gitu, enak nih sepedahan katanya. Berhenti di mana? Pakai sepeda pakai ke kantor. Tapi pintu ini tuh dibuka, ada si stand platnya gitu bisa. Ya memang itu harus jadi mindset ke depan bahwa membangun public transport harus ramah disabilitas, pejalan kaki, pesepeda. Karena itu ekosistem tadi ya. Ekosistem pertama bus Kang. Ekosistem kedua apa? Angkot. Angkot harus kita gaji. Digaji? Gaji. Jadi angkot bisa harus kita rekrut. Bisa Kang. Gini, jumlah angkot berapa sih sekarang? Dulu 5.000 katanya tinggal 2.000. Tinggal berarti kan anggap satu angkot 2.000 supir. Kali UMR kali 4 juta kan berapa? 80 miliar kan? Bisa kan 80 setahun ya 80 miliar bisa. 8 miliar sebulan, 80 miliar setahun mah bisa kan. Nanti si supir angkotnya gajinya itu per kilometer Kang. Per kilometer kayak Jaklinggo lah. Ya. Si angkot yang masih layak jadiin feeder di pemukiman di Bandung misalkan ya, atau pakai angkot AC gitu kan. Antarkena cukup ya sampai Soekarno-Hatta naik bus gitu Kang. Tapi single payment ya. Sekali ngetap dia teh geus kemana-mana satu single payment gitu kan. Jakarta udah nyaman orang misalnya pakai bus kayak gitu. Jakarta sebenarnya menurut saya udah bisa jadi percontohan. Belum sempurna karena antara capacity dan ininya belum match lah ya. Tapi menurut saya itu hal yang harus kita tiru ya. Jadi integrasi public transport tadi ya. Kombinasi dengan bike sharing untuk jarak dekat. Pedestrian diperbaiki supaya pas turun dari angkot enak. Pas naik bus nanti nyaman gitu kan. Dan semua harus low deck Kang. Mun di luar negeri Kang, saking peduli terhadap disabilitas dan orang tua kan. Busnya mun berhenti Kang, terus turun, miring. Udah suspensinya bisa gitu ya. Jadi jadi masuknya gampang gitu dari pedestrian asup ke busnya gampang buat disabilitas. Wah, betapa manusiawinya gitu ya Bandung jika gitu teh menurut saya itu contoh kota juara. Kalau bisa membuat public transport seperti itunya. Jangka panjangnya apa? Karena ini doang sebenarnya juga belum tentu solusi. Karena jangka panjang itu Kang, satu memang kita perlu LRT, rail based transport itu kapasitinya akan lebih besar. Dan ini harus bisa lintas kota Bandung Kang, karena kan masalah mobility ini lintas kota. Nah, oleh karena lintas kota dan investasi mahal, APBD kota tidak mampu. Ini memang kita perlu lobby dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi. Karena ini jangkanya kan 10 tahun gitu ya. Baru kita kembangkan tuh yang namanya LRT. Dan lebih jangka panjang lagi adalah penataan kota Kang. Karena sumber kemacetan itu adalah penataan kota yang tidak baik Kang. Karena mun kota ditata sedari awal mix use-nya, sedari awal 15-minute walk city kayak di Portland ya, yang atau IKN yang sekarang lagi dibangun ya. Jadi dalam membangun tuh gimana caranya orang di mana dia tinggal dalam 15 menit bisa ke tempat kerja, dalam 15 menit bisa ke kesehatan, dalam 15 menit bisa akses pendidikan, dalam 15 menit bisa ke mall, dalam 15 menit bisa ke tempat wisata dengan jalan kaki atau bersepeda. Itu baru kota Bandung. Jadi gimana caranya desain tata kota itu ulah sentralistik juga di Bandung Kang. Mun ayeuna mah kan semua pembangunan di utara ya. Pemerintahan di utara. Pendidikan di utara, mall-mall ada di utara. Rumah sakit ada di utara. Semua numpuk di luhur. Jadi semua pergerakan massa bersama-samanya kan. Perumahan sprawling aya ka timur ke selatan ya kan. Itulah yang menyebabkan kemacetan sebenarnya karena pergerakan masif ada ke sini. Dan idealnya sebenarnya adalah
kalau bikin satu kawasan itu kudu lengkap, mix use, aya rumahna, aya kantorna, aya mallna, aya sakolana, aya fasilitas kesehatanna. Sehingga orang itu tidak akan harus jauh-jauh di Cibiru ke Cimahi, di Cimahi ke Cibiru gitu kan. Nah dengan kondisi sekarang pun Bandung sudah gini ya Pak, kan masih mungkin dibuat seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin kan. Nu teu mungkin mah makan full sorangan cenanya eta teu mungkin ya. Bukan berarti mudah. Itulah perlunya continuity pembangunan, Pak. Saya selalu jealous Kang ninggal di Surabaya. Aduh apiknya. Trotoarna lebar, bersih, di pel Kang Surabaya mah trotoar teh urang mah irahan ninggalin. Kita dulu pernah kayak gitu terus 17-an teh di pel mah. Udah gitu enggak ada lagi padahal alatnya ada, mesinnya ada kan. Kan eta teh kuduna rutin kan dilakukannya. Sungai Kang saya paling jelas ke Surabaya. Sungai natenya saya sampah bersih kan. Rumah-rumah teh rata-rata ngadep ke sungai kan. Orang kan membelakangi ya betul. Pamicenan orang mah hanya perahu bisa lewat ke sungai Kang. Jadi wah ini yang disebut riverfront city itu benar. Peradaban sungai itu bener lah gitu. Sungai itu sumber peradaban karena jadi pusat ekonomi di kita juga kan sebenarnya udah pakai ci-ci itu sebenarnya peradaban kita sebenarnya etanya. Sebenarnya peradaban dan selalu dimulai dari sungai. Cuman ya modernisasi lah dan penataan kota yang salah. Nah apa keberhasilan Surabaya Kang? Kalau menurut saya Kang, Surabaya itu bukan gara-gara Bu Risma sendiri. Gara-gara continuity pembangunan. Pak Eri sekarang itu adalah warisan dari Bu Risma, mentornya 2 tahun sebelumnya. Ya, betul? Ya. Bu Risma nih 2 periode. Adalah warisan mentornya Pak Bambang Deha 2 periode. Ya kan? Pak Bambang Deha sebelumnya wakil. 30 tahun pembangunan kan. Jadi, lamun hayang Bandung juara tadinya World Class City. Kudu berkelanjutan. Iya sayang, Emil 5 tahun udah lolos aja nggak ada. Ya. Jadi ya mungkin kita tuh mikirnya dulu mungkin harusnya sebagai mantan wakil kan savisi, sapemahaman dan melanjutkan. Kang Emil tidak sempurna, tapi bagaimanapun banyaklah apa yang dihasilkan. Yang udah baik harusnya dirawat. Yang setengah jalan jika Ciamplas Walk, saya mah jika Skywalk dilanjutkan lah setengah jalannya. Yang salah ya diperbaiki gitu. Jadi pasti dalam setiap dalam setiap pemimpin ada yang bagus ya itu lanjutan gitu. Saya pun coba lagi mencari ya ini yang 5 tahun terakhir yang bagus yang sepertikan apalah. Mungkin Kang Pisman cuman kudu plus lahnya masalah sampah. Nah sampah memang dari semenjak Lewi Gajah kejadian sampai sekarang tidak pernah ada yang berubah kan. Kita merasakan tidak ada perubahan yang signifikan ya. Masih aja tetap open dumping, simpan, buang gitu ya. Kan harus ada cara-cara yang praktik-praktik yang harus lebih mengena ya. Termasuk edukasi ke warga karena itu waktu itu tidak ada edukasi ke masyarakat yang harusnya dimulai dari SD ya. Kebayang ketika dulu itu edukasi pemilah sampah dan lain-lain itu diterapkan sejak SD sih sekolah pada Kota Bandung, kebiasaan itu kan udah muncul di anak-anak sekarang yang mungkin sekarang udah 20 tahun. Nah, apakah memang perlu sebuah memilah sampah menjadi sebuah kurikulum gitu ya? Kan mungkin banyak orang sih menganggap tidak penting ya, tapi kalau bagi saya sih itu penting gitu karena itu budaya sebenarnya, karena menjadi budaya. Saya juga pengen tahu apakah pernah juga Kang Juanda tuh cari benchmark bagaimana pengelolaan sampah di kota-kota yang mirip kota Bandung gitu. Ya. Kebetulan pernah Kang, waktu kemarin ya di akhir banget fase kepemimpinan, saya diajak sama Pak Sekda Pak Iwan untuk membantu darurat sampah. Karena dulu saya tuh sebenarnya nih fokus saya dulu di transformasi birokrasi dan digitalisasi. Jadi sampah terus terang saya baru akhir masa jabatan banget diminta Pak Iwan bantuin. Saya jadi pelajari Kak. Kan kalau saya prinsipnya kan ya dalam kalau dikasih tugas sih sama Kang kerjain ini, saya cari benchmark dulu lah. Karena saya percaya nothing new under the sun. E-budgeting Bandung itu sebenarnya kita belajar dari Surabaya. E-budgeting Bandung yang jadi standar nasional hari ini ya. Jadi nggak hal baru sebenarnya, emang nggak reinventing the wheel lah. Dan masalah gini emang udah banyak yang ngerjain ya. Nah saya riset Kang, kota-kota negara berkembang, jangan negara maju lah, beda anggaran dan lain-lainnya, beda kultur masyarakat. Tapi saya cek Brazil,
kan penduduknya miripnya. India, mirip. Vrindavan ya, yang dikenal jorok. Jorok. Ada nggak kota yang dikenal akan kebersihannya? Ternyata ada kan. Brazil ini pionir kan. Curitiba Brazil itu sejak tahun 80. Kota apa? Curitiba. Curitiba. C-U-R-I-T. Nanti kita cari ya Curitiba. C-U-R-I-T-B-A. Curitiba. Ya. Ada wali kota legendaris Jamie Lanner namanya. Di zaman Jamie Lanner itu Kang, persampahan dirubah modelnya. Tahun berapa itu? 80-an kalau nggak salah. Oh, tahun selama ini? Ya, 70-80. Itu keren. Recycling rate mereka sekarang 70% dari dulu. Recycling rate. Jadi sampah yang di recycle-nya itu 70%. Perbandingan kita baru 5-10% kita. Ya, jauh. Yang kedua, Indoor City kan, Brazil. Indoor City, Brazil. Itu Vrindavan. India. Ya. Sorry ya benar. Indoor City India. Vrindavan. Ada kota terbersih di India namanya Indoor City. Banyak pengakuan internasional. Recycling rate-nya kan 90% kan. Udah nggak pakai TTA. 90%. Ya. Yang terakhir Curitiba San Fernando, Filipina. Kalau San Fernando dia memang cuma 500.000 penduduk. Kalau dua ini dia 2 jutaan penduduknya mirip. Tapi ini juga keren, 500 penduduk, 500.000, recycling rate-nya 90% kan. Nah itu bisa 90% memang ada dari kecil sudah dibiasakan. Iya. Jadi ada paket kebijakan kan. Jadi masalah sampah ini kalau saya cermati, saya mencari benang merah. Apa 5 persamaan 3 kota ini? Ya, 1 Kang. Ada aturan dulu yang tegas ya, bahwa harus ada aturan dan mindset bahwa milah sampah itu dari hulu. Dari rumah berarti ya? Dari rumah, bahwa milah sampah itu harus 3R, Kang Pisman dikurangi ya kan? Di reduce, recycle, reuse ya kan? Itu dan itu jadi aturan Kang. Di kita mah kudunya jadi sampai perda gitu ya. Perwal kita udah ada tapi perwalnya kita belum ada. Kedua satu itu ya, komitmen itu. Yang kedua kan tata kelola Kang. Tadi edukasi Kang, betul setuju. Edukasi di Brazil sejak dulu memang diajarkan melalui sekolah. Jadi dia melalui sekolah, anak-anak SD dikasih boneka penanganan sampah masuk kurikulum, aya PR bawa ke rumah. Otomatis kan ibunya gemantuan gitu kan. Jadi benar Kang. Jadi edukasi melalui sekolah dasar dan sekolah lah itu Pak. Dan juga mereka melibatkan NGO untuk dalam edukasi. Jadi edukasi penting Kang. Nah tapi edukasi saja tidak cukup. Ya? Nah ada berikut yang penting Kang. Ada reward and punishment, stick and carrot. Kalau buat perusahaan dia tidak memilah sampah, selain tidak diangkut, kalau terus-terusan bisa dicabut izin. Gitu kan. Itu sticknya. Buat masyarakat bawah ada carrotnya kan. Di Brazil ada green exchange. Masyarakat yang memilah sampah bisa menukarkan dengan sembako, dengan sayur mayur kalau di sana. 4 kilo sampah tukar 1 kilo sayur. Bagi masyarakat bawah kan. Terasa pisan. Masa gitu kan. Ya daripada dipicen sembarangan Kang Gusil. Kurang pilahnya bisa dapat makanan, kerja hese nganggur kan gitu kan. Nah aktivasi itu sebenarnya kan sudah ada ya beberapa komunitas di Kota Bandung yang melakukan itu di beberapa daerah, tapi mereka seperti berjalan sendiri gitu. Betul, jadi tidak terstruktur kan. Harusnya memang diambil dari pemerintah. Harusnya ini jadi program pemerintah yang masif. Masalah nanti pelaksanaannya bekerja sama dengan komunitas, KSM nggak masalah. Tapi lead-nya harus dari pemerintah. Supaya apa terstruktur kan. Nah ngomongin lead, ngomongin struktur. Tata kelola kita juga harus kita rubah kan. Hari ini kita tuh pemerintah kota itu di mana-mana di Indonesia ya, hanya bertanggung jawab DLH-nya, dinas kebersihannya cuman ngambil dari TPS ke TPA. Ari dari hulu rumah ke TPS masing-masing kan. Iuran per RW. Iuran per RW. Aya nu henteu kan. Jika saya pernahnya di Cicadas ada 1 RW, dia nggak punya mamang sampah. Jadi warganya masing-masing ngurus sorangan. Kumaha carana misiin sampah. Jadi matang kita lihat di ujung gang teh sok kayak sampah di mana atau di mana lung gitu nya. Lung ke sungai, ujung gang, pinggir jalan, pasar. Jadi kan tidak terorganize. Kenapa? Karena pemerintah kosong, tidak hadir, tidak ada juanda. Jadi ke depan kita harus seperti 3 kota ini, pemerintah turun Kang. Pungut dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor gitu ya. Mungkin nggak mungkin Kang.
Di Brazil aja indoor city sanitation workernya cuma 2.800. Hari kita Bisa lebih kan kalau kita gabung petugas kebersihan DLH, tambah gober, tambah mamang sampah, saya hitung bisa lebih dari 4.000 kan. Hampir 2 kali lipat sebenarnya. Cuman tidak dalam satu struktur organisasi masing-masing gitu ya. Nah itulah PR ke depan. Tata kelola diperbaiki, regulasi, edukasi tadi, insentif disinsentif, nama infrastrukturnya harus dibangun. Fleeting manajemennya harus efisien. Gimana caranya gerobaknya harus dipilah. Ayo organik, anorganik, bersih basah dan kering ya. Ke depan mah ideal jadi 6, tapi nama 2 lah, organik anorganik nya dipilah gitu nya. Nanti ada sorting facility, TPS kita ganti jangan jadi TPS tapi sorting recovery material gitu kan. Nanti kita bikin ada composting terpadu gitu ya. Jadi komposter yang di sana tuh 600 ton per hari. Terus dekat-dekat pasar kan kita bangun biogas. Jadi yang sama-sama organik langsung di situ ya. Sekarang kan disatuin aja gampang. Tinggal di Kosambi kan. Sampah tehnya di jero pasar kan. Di jero pasar sampah numpuk, lain di sisi jalan. Akan masuk ke bawah, sampah akan terbantu ketika hujan besar kan biasanya langsung ke bawah itu. Biasanya gitu. Ya itulah kan. Jadi saya optimis sebenarnya kalau pemimpinnya punya visi, birokrasinya pun kompak, kompeten, bersih gitu kan. Dan gotong royong bareng bersama semua stakeholder bisa masalah sampah ini. Karena geus aya contohna gitu kan. Gampang kitanya plug and play mereplikasinya gitu ya ada ATM kan. Iya. Kurang teh kadang sok teu mungkin teh karena kan teu ningali contohnya. Bisa udah adanya. Bisa henteu nya kumaha nya carana? Bisa henteu nya. Mungkin teh sih. Kan geus aya ieu nu geus berhasil. Tiru we. Dan mereka mirip jeung urangnya. Tong ka Singapura secara kapital gede nya. Singapura maju teuing Kang. Secara kapital, tingkat pendidikan beda. Tapi mun jeung Brazil jeung kan sama lah negara berkembang. Brazil, Filipina, India mah atuh wani ngadu atuh Bandung teh. Nya jelema pinterna lomba. Nah, optimisme itu jangan gitu. Optimisme itu seiring dengan optimisme bakal dipinang oleh Golkar gitu kan. Sekarang ada 5 ya, ada Bu Atta, 7. Bu Atta, Kang Juanda, Kang Edwin, Kang Arfi, ada Kang Akbar, Faisal Haris, Ahmad Fitri. Kumaha ta persaingan di antara itu? Iya Kang, kalau saya sih optimis begini Kang ya. At the end ujungnya kan memang elektabilitas ya dan popularitas. Ujungnya itulah karena ingin menang kan, ya kan. Dan hari ini satu-satunya yang elektabilitas tinggi cuma Bu Atalia. Ya. Even dengan partai lain pun saya lihat dengan sosok lain ya Bu Atta paling itunya. Jauh. Jadi kalau Bu Atalia maju mah beres ya. Pertanyaannya kalau Bu Atalia nggak maju siapa? Kalau menurut saya Kang, kalau Golkar ingin menang harusnya kan nanya ke super influencer dari Kota Bandung kan? Kang Emil dan Bu Atalia. Siapa gitu? Dukung saha. Namanya gitu kan. Dukung sahanya Bu Atta sareng Kang Emil lah. Tinggal we lah di sosmed gitu kan. Siap. Nah, closing nih Kang. Bisa disampaikan ke sobat-sobat PR. Audiensnya namanya sobat PR. Mungkin harapan dan cita-cita Kang Juanda ketika nanti terpilih dan kita sih pengen tahunya komitmennya bersiap-siap menjadi 2 periode nggak kan kadang orang ketika 1 periode ada kesempatan yang lain pengen tempat yang lain gitu. Nah itu sebenarnya semangat Kang. Saya mengajak kepada warga Kota Bandung untuk yuk sama-sama hari ini kita Bandung dalam persimpangan. Bandung hari ini tidak baik-baik saja ya. Tadi dari diskusi kita banyak masalah ya. Dan peluang untuk memperbaiki itu ada. Karena kita belajarnya bedana 2013-18, 18-2023 bedanya apa? PNS-nya sama, anggarannya sama, semua sama, yang beda pemimpinnya. Beda pemimpin, beda hasil gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih pemimpin. Kita punya momentum besar, 2024 akan ada pemilihan pemimpin. Yuk sama-sama semua berpartisipasi dengan cara apa? Gali informasi ya, cari tahu
track recordnya, karyanya, program kerjanya. Jangan sampai kan kita dihadapkan nanti harus memilih pemimpin nu buruk di antara nu buruk. Lebih baik saya berharap Bandung ke depan di demokrasi nanti 2000 November ini ya. Kita memilih dari yang terbaik dan terbaik ya. Memilih yang terbaik dari yang terbaik. Artinya apa? Punya kompetensi, punya visi, punya pengalaman, integritas dan lain-lain. Saya berharap itu, dan peran masyarakat penting untuk bisa berpartisipasi aktif ya. Jadi jika teman-teman juga sudah melihat saya, silahkan cek Instagram saya, web saya, di situ lengkap rekam jejak saya, visi misi gagasan saya, dan jika tertarik yuk gabung ke relawan BBRS Kota Bandung. BBRS Kota Bandung. Wali Kota Bandung, warga peduli Kota Bandung. Ya. Dan tadi saya komit, saya cinta ke Bandungnya. Saya udah cerita tadinya, saya menolak tawaran ke pusat demi Bandungnya komode engke gitu ya. Menurut saya Bandung harus ada continuity kepemimpinan, nggak bisa selesai dalam seperiode 2 periode. Jadi minimal kalau saya jadi harus 2 periode lah. Mudah-mudahan jalan Allah memberikan jalannya gitu ya. Dan mudah-mudahan ada continuity pembangunan seperti di Surabaya sehingga Bandung bisa juara deui gitu ya. Yuk jadikan Bandung juara deui. Atur nuhun Kang. Siap. Mudah-mudahan warga Kota Bandung memilih yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Amin. Non. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.